Assalamualaikum. Siapa di sini yang suka banget dengan jajan pasar yang satu ini? Warnanya hijau cantik, aroma daun pandannya wangi banget, dikombinasi dengan rasa kelapa yang manis gurih legit. Kali ini ikutin saya bikin dadar gulung pandan unti kelapa. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, Mams. Langkah pertama, di sini saya mau membuat unti kelapanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan pan, masukkan kelapa parut kurang lebih 300 sampai 400 gram. Ini saya pakai satu buah kelapa parut. Jangan lupa dibuang kulit hitam dari kelapanya, jadi kelapa yang dihasilkan putih bersih seperti ini. Pilih kelapa yang tidak terlalu tua supaya rasa unti kelapanya lebih legit dan lebih enak. Masukkan 200 gram gula merah atau gula aren. Masukkan 1 lembar daun pandan. Tambahkan 200 ml air. Masukkan sejumput garam. Kemudian di sini saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalau nggak mau ditambah gula pasirnya bisa di skip ya. Kemudian api kompornya saya hidupkan dan kita masak sampai kelapa dan gula merahnya tercampur merata. Dimasak sambil terus diaduk-aduk seperti ini supaya permukaan bawahnya nggak mudah hangus. Kita masak sampai airnya menyusut ya. Nah, bisa dilihat ini unti kelapanya sudah jadi. Gula merah dan kelapanya juga sudah tercampur merata. Airnya juga sudah mulai menyusut seperti ini. Ini wangi banget unti kelapanya, apalagi ditambah dengan daun pandan. Kemudian saya matikan api kompornya dan unti kelapanya saya sisihkan sebentar. Selanjutnya saya siapkan wadah untuk membuat adonan dadar gulungnya. Masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan sejumput garam. Masukkan 1 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan 1 saset santan instan berukuran 65 ml. Kemudian masukkan 1 butir telur utuh. Kemudian masukkan jus pandan suji sebanyak 250 gram. Jus pandan suji ini saya dapat dari 10 lembar daun pandan dan 10 lembar daun suji yang saya blender menggunakan 250 ml air. Kemudian aduk semua bahan ini menggunakan whisk sampai tercampur merata. Buat Mams yang tidak ada jus pandan bisa menggunakan pasta pandan ya. Gunakan pasta pandan 1 sendok makan. Kalau adonan saya tidak menggunakan pasta pandan lagi, hanya menggunakan jus pandan dan daun suji aja. Warnanya udah cantik dan wangi banget. Nah, ini adonannya sudah jadi. Kalau perlu adonannya disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini adonannya sudah jadi. Kalau perlu adonannya disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian saya sudah panaskan pan untuk membuat dadarnya. Jangan salpok dengan pan saya karena ini pannya sering sekali saya gunakan untuk membuat kurit risoles ataupun membuat dadar gulung. Jadi warnanya agak sedikit hitam. Di dalam pannya ini sudah saya tambahkan dengan sedikit minyak dan pastikan pannya sudah benar-benar panas. Selanjutnya tuang sedikit adonan ke dalam pan dan putar pannya seperti membuat dadar atau kurit risoles. Masak kulitnya sampai matang. Setelah matang langsung aja kulitnya diangkat dan dibalikkan seperti ini. Ulangi dengan cara yang sama untuk membuat kulit dadar gulungnya.
Nah, ini dadar gulung yang tadi sudah matang, saya balik kulitnya supaya permukaan dadar gulung yang berjuruntulan atau yang bolong-bolong itu ada di bagian luar dadarnya. Bagian yang mulus ini kita isi dengan 1 sendok makan unti kelapa. Kemudian kita gulung seperti kita membuat risoles ataupun seperti kita melipat amplop ya. Jadi bagian kulit yang bintik-bintik ataupun yang tidak mulus ini kita jadikan untuk bagian kulit luar dari dadar gulung. Kemudian kita ulangi cara yang sama sampai semua dadar gulungnya habis. Dan pastikan pada saat memasak atau membuat kulit dadar gulungnya, pannya harus benar-benar panas untuk menghasilkan motif bintik-bintik di kulit dadar gulung. Nah, ini dia Mam, semua dadar gulungnya sudah saya bentuk dan ini hasilnya. Cantik banget, warna hijaunya menggoda sekali. Aromanya juga wangi sekali. Jadi kalau membuat dadar gulung menggunakan jus pandan asli, ini tuh wanginya enak banget. Dadar gulung ini biasa sering kita temukan di isian snacks box. Dan kalau kita membuat menggunakan jus pandan, dadar gulungnya jadi lebih mewah dan kita bisa jual dengan harga tinggi. Tekstur dari kulit dadar gulungnya ini lembut, elastis, dan gurih banget dari santannya. Dikombinasi dengan isian unti kelapa yang manis legit, rasanya enak banget. Yakin makan 1 dadar gulung pandan unti kelapa ini nggak bakalan cukup. Bisa menghabiskan 4-5 sekali makan. Oke Mam, terima kasih ya sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa terus dukung channel saya dengan tekan tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.